Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Kelas hari ini kita mulai dengan presensi terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada Bu, si Titin lagi izin buat liburan tahun baru. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan membahas salah satu topik berita TV maupun surat kabar yang Anda sekalian lihat maupun baca untuk menambah wawasan kita. Ada yang tahu berita apa akhir-akhir ini? Berita erupsi Gunung Semeru, Bu, 4 Desember kemarin. Iya, betul sekali. Sebelum itu Ibu ingin menjelaskan salah satu nasihat orang bijak yang mungkin sudah kita dengar sejak dulu ya. Ini udah sering sekali kita dengar. Nasihatnya yaitu bila kita ingin hidup tentram maka bersahabatlah dengan alam. Nasihat ini mungkin terdengar biasa aja ya. Akan tetapi tahukah kalian bahwa ini tuh sangat penting di zaman sekarang, di mana populasi manusia sudah banyak menyesaki bumi. Materi kita hari ini tentang fenomena alam Gunung Semeru dan menumbuhkan rasa empati kepada korban erupsi Gunung Semeru. Tahukah anak-anakku sekalian, Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Australia ke bawah lempeng Eurasia. Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 menghasilkan gumpalan abu yang mencapai ketinggian 15 km ke atmosfer bersama dengan aliran piroklastik panas berupa awan padat lava, abu dan gas yang bergerak cepat. Semburan lumpur vulkanik yang disebut lahar juga berjalan menuruni lereng curam di sekitar gunung. Abu tebal menyelimuti desa-desa terdekat dan membuat beberapa daerah gelap gulita. Beberapa desa tertimbun material vulkanik dan puing-puing setinggi 4 meter, lebih dari 3.000 bangunan rusak. Dan jembatan geladak perak yang menghubungkan Lumajang dengan Malang ambruk. Volcano Observatory Notice for Aviation melaporkan aliran piroklastik selanjutnya menuruni lereng gunung dan gumpalan abu mencapai 4,5 km dari atas puncaknya. Ada juga laporan aliran lava di bawah puncak. Gunung Semeru adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa dengan aktivitas yang berlangsung selama 74 tahun dalam 80 tahun terakhir. Izin bertanya Bu, apa penyebab erupsi Gunung Semeru? Ada 3 hal yang menyebabkan sebuah gunung api bisa meletus. Yang pertama, karena volume di dapur magmanya sudah penuh. Yang kedua, karena adanya longsoran di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma. Dan yang ketiga, di atas dapur magma. Faktor yang ketiga ini sepertinya yang terjadi di Semeru. Jadi ketika curah hujannya cukup tinggi, abu vulkaniknya yang menahan di puncaknya baik dari akumulasi letusan sebelumnya terkikis oleh air, sehingga gunung api kehilangan beban. Meskipun isi dapur magmanya sedikit, yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan yang sedikit, Semeru tetap bisa erupsi. Mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, pemerintah daerah, dan pemahamannya sangat diperlukan pada tahapan ini. Untuk itu, kita dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu, jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana atau mitigasi non-struktur, serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana atau mitigasi struktur. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencegahan bencana antara lain, yang pertama yaitu
membuat pos peringatan bencana. Yang kedua, membiasakan hidup tertib. Yang ketiga, disiplin dan memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan atau desain rekayasa dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain misalnya. Selain itu, upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non-struktural, di antaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memperdayakan masyarakat dan pemerintahan daerah. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ibu harap Ananda semua bisa memahami materi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bisa dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.